Oke kawan-kawan semua, kembali lagi di channel Vicky Harahap. Ya, channel-channel kecil yang mungkin bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke, kali ini di channel aku mau ngebahas tentang apa sih itu psikologis, atau tepatnya banyak orang-orang yang request, kawan-kawan semua yang request tuh gambar, ya kan, bagian gambar. Jadi di bagian gambar ini aku mau langsung ngejelasin berapa banyak macam psikologis atau psi untuk menggambar. Yang pertama yaitu psi warteg. Ya, namanya warteg. Jadi dia ada sekitar 8 kotak yang berisi sebuah tanda titik atau tanda garis atau tanda koma atau tanda, pokoknya seperti tanda-tanda. Nanti aku kasih contohnya. Tunggu bentar, aku kasih contohnya kayak gini. Kotaknya pokoknya kayak gini. Oke, selesai dari itu, kita beralih ke gambar-gambar selanjutnya, yaitu gambarnya. Yang pertama kita gambar rumah dulu, rumah, orang, dan pohon. Itu digabungin antara rumah, orang, dan pohon. Oke, itu contohnya gambarnya aku rangkum dari Google atau dari ini. Pokoknya nanti kayak gini modelnya. Tar. Kok ini? Pokoknya kayak gitu gambarnya dirangkum. Nanti aku kasih gambar aku setelah habis ini. Oke. Setelah itu gambar orang. Ya, gambar orang sedang beraktivitas. Seperti ini contohnya. Oke, setelah gambar orang yang sedang beraktivitas, kita beralih ke gambar satu lagi, gambar pohon. Di gambar pohon ini, dia gambarnya seperti nanti ini. Aku kasih contoh lagi, kayak gini gambarnya. Oke, itu merupakan contoh-contoh dari gambar yang aku bilang dari psi menggambar. Sebenarnya nggak kena psi gambar sih, kayak mana sih ngomongnya, pokoknya gambar dalam psikologis ya gitu. Oke, jadi dari gambar dari psikologis ini yang tahun ini masuk itu seperti gambar orang. Yang pertama gambar orang, terus yang kedua pastinya warteg masuk. Jadi buat kawan-kawan kalau bisa ngerjainnya tuh ya, aku kasih contoh gambaran dari guru psikologis aku. Jadi yang kalau ini sebelumnya mohon izin dulu buat kawan-kawan semua atau abang-abang atau para yang udah tes abdi negara seperti dari Taruna TNI Polri, kakak-kakak Taruni TNI Polri, atau abang-abang yang dari TNI Polri atau yang bersangkutan dengan psikologis ini. Jadi di sini katanya dari guru les psikotes aku, itu kita tuh menggambarnya tidak boleh ada garisan kedua atau pertambahan garisan. Seperti kita membuat sebuah kepala, harus langsung sebuah kepala gitu. Nggak boleh dia inti pokoknya dia menggambar bukan melukis. Jadi tidak ada garisan ulang atau goresan ulang kembali kepada gambar tersebut. Oke, seperti ini kita buat contohnya sedikit aja. Maksud dari yang aku katakan itu tadi, biar supaya kawan-kawan semua ngerti. Ya kayak gini ya. Oke, aku sekarang mau memberitahukan yang aku maksudkan tadi itu garis 2 kali atau garis asirat dan garis sekali tadi yang diperuntukkan untuk tes. Seperti kita contoh dari garis
seperti ini ya. Dan kita mulai dari sini, kita buat sebuah kepala dulu, kita bedakan yang mana arsiran yang mana tidak. Oke, kita buat kepala. Kita ambil ini sebagai contoh, kita membuat gambar kepala satu kali tarikan atau tidak ada. Gambar sebuah gambar yang satu kali yang dinamakan No time to be scared. seperti pada umumnya kita melukis, pasti kita akan seperti ini, akan kita garis-garis seperti itu. Oke, ini yang namanya arsiran. Oke. Yang ku maksudin itu gambar yang seperti ini. Yang benar tuh satu kali tarikan seperti ini. Ini contoh yang benar. Maksudnya bukan gambar yang benar, pokoknya contoh yang benar untuk satu kali tarikan. Dan ini contoh yang salah untuk dibuat. Oke. Sekarang kita contohkan, ini ibaratkan gambar orang. Oke, gambar orang. Sekarang kita turun ke bawah, gambar pohon. Yang mana arsiran, yang mana tidak, gitu kan. Gambar pohon. Seperti ini. Kita tarik seperti ini. Sudah, kita buat batangnya. Itu buat sedemikian rupa seperti pohon pada umumnya. Dan jangan ada arsiran sama sekali di dalam sebuah gambar pada saat kita psikologis, karena dari situ akan adanya sebuah acu tak acu, atau seperti kita tuh tidak terlalu pede menghadapinya. Jadi udah tarik aja, udah misalnya seperti ini, mohon maaf kalau jelek, baru kita gambar. Oke, ini kita buat contoh dari yang namanya satu kali tarikan, satu gambar satu kali tarikan, dan tidak ada indikasi dari arsiran seperti ini. Oke, ini satu kali tarikan, dan kita buat gambar yang seperti arsiran. Kalau kita buat gambar seperti arsiran, dia kemungkinan besar akan bisa lebih bagus. Tapi kan yang kita akan menilai seperti kayak kita menggunakan, kita kan dituntut dalam menggambar, bukan melukis.
Kalau kita dituntut melukis, baru kita lukislah sebagus-bagus dan sedemikian rupa. Oke, arsiran. Oke, ini maksud dari kata-kata yang aku tadi tunjukkan ke kawan-kawan sekalian. Yang maksud dari kata arsiran dengan yang satu kali tarikan. Oke kawan-kawan, itu merupakan contoh yang aku berikan yang satu kali tarikan atau arsiran. Jadi buat kawan-kawan semua, usahakan satu lagi, jangan menghapus, dikurangin untuk menghapus-hapusnya, karena kawan-kawan semua tuh harus pede gitu. Makanya kita ini ada pembelajaran sedikit, kita ulangin kembali di rumah. Oke kawan-kawan, itu merupakan contoh yang aku berikan yang satu kali tarikan atau arsiran. Jadi buat kawan-kawan semua, usahakan satu lagi, jangan menghapus, dikurangin untuk menghapus-hapusnya, karena kawan-kawan semua tuh harus pede gitu. Makanya kita ini ada pembelajaran sedikit, kita ulangin kembali di rumah. Setelah kita pelajari kembali di rumah, ya setidaknya kita harus ada mengulang dan jangan sekedar menonton video ini, karena aku juga berbagi buat kita semua biar supaya yang mau tes dan yang mau menyusul tes kita semua sukses, amin. Dan buat kawan-kawan semua, jangan lupa klik tombol subscribe, like sama di komen. Ya kalau memang kawan-kawan ada kurang suka dalam aku membuat video, juga boleh dicentang bawah atau dikasih jempol ke bawah. Dan aku juga sebelumnya kalau ada kata-kataku yang salah atau memang ngomongku belepotan dalam hal menjelaskan, karena aku juga belum berpengalaman dalam hal menjelaskan tentang tes-tes ini, ya mohon dimaklumin. Kemungkinan insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi dan akan lebih matang lagi dalam bahasan pembicaraan buat kawan-kawan semua. Jadi oh ya, kan juga banyak kawan-kawan yang nanya, "Bang, lu aja belum lulus tapi udah sok ngasih tahu orang," atau "Kau aja belum lulus bang tapi udah mau ngasih tahu orang yang ginilah yang gitulah." Oke. Sekarang alhamdulillahnya aku ngasih tahu ke kawan-kawan karena aku merasa insya Allah aku udah sedikit bisa, dan apa salahnya juga berbagi yang namanya ilmu kepada kawan-kawan semua. Ya kemungkinan gini kan, kita ngomong sekarang ada orang yang mempunyai uang dan ada yang orang yang mungkin cukupnya uangnya ada tapi cukupnya mungkin buat untuk keseharian atau gimana. Ya kita bilang kalau untuk les-les, bimbel dan lain-lain itu kan orangnya kita harus mencukupin sedikitnya uang atau ada sedikit tambahan kita, karena juga bimbel, psikotes dan lain-lain itu juga ya nggak terlalu murah gitu kita bilangnya. Ya dalam hal kan orang ada yang bilang, "Oh iya ini murah, ini nggak murah," gitu kan. Ya itu kan sesuai dengan budget kantong masing-masing. Kalau ya dari menurut aku nih, ya dari menurut aku itu tuh sedikit ya tidak murah, tapi bukan mahal ya, maksudnya standar lah gitu kan, dengan pembelajaran yang diberikan dan apa yang diberikan sama bimbel tersebut, ya itu udah lebih bagus sih gitu kan, karena dia nggak mungkin ada bimbel yang memberikan asal-asalan gitu. Makanya ibarat kata gini, uang sesuai lah pengeluaran dengan pendapatannya gitu. Jadi mungkin itu saja kawan-kawan pada hari ini. Makasih udah nonton. Oh ya, sekali lagi jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, dan bagikan ke kawan-kawan supaya bisa sama-sama kita belajar. Terus ke komen apalagi yang mau kita buat di bawah ini, langsung terus di kolom komentar.
gaskan terus ya. Oke kawan-kawan, makasih udah nonton. Semoga kita sukses sama-sama dan di tahun ini insya Allah dapat rezeki bisa lulus. Buat kawan-kawan yang lagi tes tamtama,